Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Iya pun. Hai teman pemilih, ketemu lagi di Ngode, Ngobrol Demokrasi. Serius ngobrolnya, santai informasinya. Di podcastnya KPU Kota Metro. Gimana nih teman pemilih kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, semoga sehat dan bahagia pastinya. Nah, di episode kali ini saya Widya sebagai host. Kali ini saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber. Beliau adalah salah satu anggota komisioner KPU Kota Metro. Beliau ini termasuk dalam gen milenial ya teman pemilih. Nah, beliau adalah Bapak Rinaldi Adiatama. Selamat siang Bapak. Siang. Ya, selamat datang di podcastnya KPU Kota Metro ya Bapak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah teman pemilih, sebelum kita ngobrol lebih jauh dengan Pak Rinaldi Adiatama, kita wajib kenalan dulu nih. Jadi buat Pak Rinaldi silakan untuk memperkenalkan dirinya. Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. memperkenalkan diri, nama saya Rinaldi Adiatama. Saat ini saya menjabat sebagai komisioner KPU Kota Metro periode 2024-2029. Alamat saya di 29 Banjarsari, Metro Utara. Oke deh, kalau pengalaman organisasinya nih Pak, boleh diceritain nggak Pak sebelum menjabat sebagai komisioner di Kota Metro, pengalaman organisasinya apa aja? Ya, Mbak. Jadi sebelum saya menjabat sebagai komisioner KPU Kota Metro, saya menjabat sebagai anggota PCPM, itu Ikatan Pemuda Muhammadiyah, Mbak, di Metro Utara. Kemudian saya menjabat sebagai bendahara LHKP di PDM, Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Kota Metro. Oh gitu. Itu organisasi waktu di dalam kampus atau di luar kampus, Pak? Di luar kampus, Mbak. Di luar kampus ya. Terus sampai saat ini masih menjabat itu juga? Udah enggak lagi, Mbak. Oh, udah enggak. Ya. Oh, jadi kalau setelah jadi komisioner itu dilepas, Pak ya? Iya. Oke. Kalau untuk pengalaman kepemiluannya Pak gimana? Iya, jadi cerita sedikit ini, Mbak. Boleh, boleh. Jadi pada saat pengalaman saya dalam kepemiluan, saya pernah mengikuti pemilu sebagai anggota PPS pada tahun 2020 sebagai anggota PPS Banjarsari. Pada saat itu pemilu kada, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Metro. Kemudian saya menjabat menjadi anggota PPK. Pemilu 2024 dan berlanjut sebagai anggota PPK Pilkada di tahun yang sama, Mbak, di 2024. Berarti baru pemilu kemarin, Pak ya? Iya. Sama Pilkada, oke. Waktu sebagai PPS berarti itu pemilihannya pas lagi COVID, Pak ya? Iya, Mbak. Lagi COVID. Boleh ceritain nggak tuh, Pak? Uniknya apa sih waktu zaman COVID itu? Ya, jadi banyak sedikit ceritanya, Mbak ya. Flashback ke belakang. Kita mengadakan pemilihan kepala daerah di mana di situ pandemi di era COVID. Nah, jadi banyak yang harus tantangan-tantangan baru. Pertama jaga jarak, jadi kemudian anggota PPS wajib memakai masker. Oh ya benar. Dan banyak Mbak, banyak yang harus disesuaikan. Harus disesuaikan dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan waktu itu Pak ya. Tapi waktu itu nggak ada wacana untuk ditunda pemilu pilkadanya ya. Tetap ya. Tetap, Mbak, tetap berjalan. Itu tapi menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang ada. Tapi itu kita waktu itu ngadain pilkada itu tahapannya sebelum ada COVID, Pak ya? Iya, tahapannya. Tapi pada saat ini ya makanya dikatakan pilkada di era pandemi, Mbak. Pilkada di era pandemi. Oke. Kemudian PPK di pemilu. PPK juga di pilkada. Tapi PPK pilkadanya ya, nggak selesai, Pak ya? Selesai. Kenapa tuh, Pak? Jadi pada saat saya menjadi anggota PPK Pilkada, saya mengikuti seleksi anggota KPU Kota Metro periode 2024-2029. Alhamdulillah saya dilantik sebagai anggota komisioner KPU Kota Metro. Gitu. Oke. Kalau untuk PPS PPK sendiri tuh Pak, PPS PPK itu kan badan ad hoc Pak ya? Iya. Badan ad hoc itu artinya apa tuh Pak?
dia perpanjangan tangan dari KPU. Oke. Nah, jadi kalau untuk PPS jadi tingkat kelurahan, Di tingkat kelurahan, PPK di tingkat kecamatan. Nanti jadi itu kalau kawan-kawan pemilih mau mengikuti atau ini bisa mengikuti seleksi yang akan disampaikan di laman KPU Kota Metro. Oke, berarti itu nanti seleksinya terbuka Pak ya? Iya. Dan boleh diikutin siapa aja? Iya. Oke, masa kerjanya itu kapan Pak kalau PPK PPS itu? 8 bulan sebelum pemilihan dan dibubarkan 2 bulan sesudah pemilihan. Oke, 8 bulan sebelum ya. Berarti lumayan Pak ya? Iya. Jadi buat teman pemilih yang mau cari pengalaman, wawasan, jejaring Pak ya di lembaga KPU khususnya sebagai penyelenggara bisa tuh nanti sebelum tahapan biasanya Pak ya? Iya. Berarti kita di tahun 2027 kalau nggak salah ya? Iya. 2027, oke deh. Nah teman pemilih, jadi Pak Rinaldi ini sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu ya Pak ya? Oke, nah Pak Rinaldi boleh nggak nih diceritain sedikit apa aja sih tugas pokok dan fungsi dari Divisi Teknis itu sendiri? Ya, jadi Divisi Teknis itu tugas dan fungsinya sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2019, pasal 35, mengoordinasikan dan menyelenggarakan yang pertama pengusulan daerah pemilihan, yang kedua verifikasi partai politik dan anggota DPD, yang ketiga pencalonan peserta pemilu dan pemilihan, yang keempat pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi suara. Yang kemudian yang kelima penetapan hasil, yang keenam pelaporan dana kampanye, yang terakhir pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kota. Oke, berarti memang tugasnya dari awal sampai akhir tahapan Pak ya. Berarti harus benar-benar jaga kesehatan waktu di tahapan. Nah, kalau untuk kita sepakat Pak ya, kalau indikator kesuksesan sebuah pemilu itu nggak cuma dari tingginya partisipasi pemilih, tapi harus ada integritas dan keadilan yang terjaga di setiap tahapannya. Nah, menurut Pak Naldi sendiri nih, gimana sih cara kita menjaga integritas dan keadilan di setiap tahapan pemilu itu, Pak? Iya, Mbak. Jadi saya memaknai demokrasi. Demokrasi itu harus yang pertama satu berkepastian hukum, yang kedua berkepastian prosedur. Nah, jadi di mana saat itu saya memaknai gini, Mbak, integritas itu pertama kepastian hukum. Nah, makna dari kepastian hukum itu saya setidak-tidaknya satu, tidak ada kekosongan dalam hukum. Yang kedua, tidak saling bertentangan. Yang ketiga, dapat dilaksanakan, Mbak. Itu ya. Jadi cara menjaga integritas dan keadilannya itu emang harus ada kekuatan hukum yang bisa dijalanin itu ya, Pak ya? Iya. Jadi karena sesungguhnya demokrasi itu saya memaknai gini, Mbak. Jadi ini cerita nih, Mbak ya. Boleh. Nah, jadi bagi saya memaknai gini, Mbak. Pemilu maupun pilkada itu sebagai arena konflik yang sah untuk mencapai kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Nah, jadi dari makna itu, Mbak. Sesungguhnya pemilu dan pilkada itu sebagai arena konflik dan KPU sesungguhnya sebagai manajer konflik. Jadi kita termasuk saya sendiri, Mbak, setidak-tidaknya KPU tidak mengeluarkan kebijakan yang setidak-tidaknya tidak menjadi faktor penyebab konflik tersebut. Jadi konflik-konflik tuh kalau bisa diminimalisir Pak ya, dan udah ketahuan nih konfliknya mau di mana, jadi harus dicegah gitu Pak ya. Nah teman pemilih sebelumnya saya udah pernah ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Rinaldi. Kalau Pak Rinaldi ini pernah ceritain kalau sebenarnya masa yang paling krusial itu saat rekapitulasi suara Pak ya. Nah tuh gimana tuh Pak, bisa diceritain lagi nggak nih ke teman-teman pemilih? Jadi saat rekapitulasi itu sangat krusial karena kita menentukan siapa yang bakal jadi pemenang hasil pemilihan. Betul. Kenapa dibilang tak krusial? Karena gini, Mbak. Jadi suara di TPS kita himpun, kita verifikasi dan kita hitung secara adil dan benar agar karena bukan sekedar
tahap administrasi aja sih Mbak. Karena kita sebagai bentuk pertanggungjawaban kita, bagaimana suara tersebut bisa sesuai Pak ya. Sesuai bagaimana keadilan dan keterbukaan itu bisa terlaksana. Karena pada dasarnya gini, karena kan kita itu kan banyak mangku kepentingan termasuk dari saksi partai politik, termasuk dari Bawaslu di situ. Jadi kita nggak berdiri sendiri Pak ya. Banyak juga yang mengawasin tahapan di rekapitulasi itu Pak ya. Kita ngelibatin dari lembaga Bawaslu, dari masing-masing parpol, itu juga. Unsur masyarakat. Iya benar, dari unsur masyarakat juga. Jadi kalau untuk di Metro sendiri, kita pastikan tidak ada penggelembungan suara Pak ya. Insya Allah tidak ada Pak. Sesuai dengan apa yang ada ya. Karena kan untuk saat ini kan udah ada platform digital Pak. Betul. Nah, jadi pada proses rekapitulasi masyarakat bisa mengakses real-count. Real-count di setiap TPS itu ada diakses di platform digital yang ada. Oh iya, pakai aplikasi itu ya Pak ya? Iya. Oke deh. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Kan Pak Rinaldi menjabat dari 2024 sampai 2029 masa baktinya ya Pak ya? Iya. Berarti masa baktinya 5 tahun. Sekarang sudah berjalan 1 tahun ya Pak ya? Iya. Nah, dalam kurun waktu 1 tahun ini, kira-kira tantangan apa sih Pak yang udah mulai dirasain? Ya Mbak, jadi saya memaknai tantangan itu sebagai sebuah semangat. Gimana kita sebagai penyelenggara tidak boleh mengeluh terhadap semua tantangan yang ada. Nah, karena ya itu udah komitmen kita Mbak sebagai penyelenggara. Nah, kalau untuk diri saya sendiri ya tidak ada tantangan Mbak. Karena setiap pemilu memang ada tantangan. Tapi di setiap pemilu juga ada penjelasan. Jadi untuk sejauh ini belum ada tantangannya Pak ya? Dan kalaupun ada tantangan harus siap menghadapin semuanya sebagai semangat. Oke deh. Nah teman pemilih, sebelum saya tutup untuk episode kali ini, saya mau minta closing statement-nya dari Pak Naldi untuk episode ini. Apa tuh Pak closing statement-nya? Sebelumnya saya minta maaf kepada teman pemilih apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Jadi closing statement-nya, pemilu dan pilkada adalah arena yang secara sah untuk mencapai kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Berarti itu closing statement ya Pak ya. Closing statement yang keren nih teman pemilih. Nah teman pemilih, demikian episode kita kali ini. Saya sebagai hostnya Widya dan narasumber kali ini Rinaldi Adiatama. Kami mengucapkan terima kasih karena teman pemilih sudah setia di channel YouTube-nya KPU. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om, Santi, 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 Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bye-bye.